Terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News TV One pemirsa. Dan kami akan kembali melanjutkan dialog kami bersama Bang Henry Satrio. Ya. Bang, ini kan pemilihan lokasinya di Jakarta International Stadium. Salah satu hasil karya Pak Anies ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Memang ini menjadi alasan utama dari Amin ini melakukan kampanye di sini? Atau mungkin ada faktor lain? Monumennya Anies salah satunya ini. Jadi dia pilih karena kedekatan dengan karya dan juga kedekatan ingatan bahwa JIS itu memang dibangun pada saat dia menjadi gubernur di Jakarta. Kemudian menurut saya pilihan yang lainnya adalah dia mengerti betul daerah ini dan ya itu tadi saya katakan stadion ini nggak kalah sama cuaca. Jadi kalau hujan atau panas banget tuh tinggal ditutup aja atasnya. Jadi buat kampanyenya tuh akan aman-aman aja. Menurut saya sih pemilihannya tuh karena itu dan dia kan sudah keliling-keliling daerah tuh. Mungkin dia akan ingin sekali menutupnya di Jakarta yang merupakan salah satu basis besarnya dia. Berarti sekaligus kembali lagi ke tempat dia pernah memilih. Di situ banyak pendukungnya dan juga pernah ada janji-janjinya yang terrealisasi. Ya, dia ini sebagai bukti bahwa realisasi janji dirinya. Gitu ya. Jadi dia nggak perlu banyak bicara. JIS ini, jadi kalau Anda ingin menanyakan kira-kira apa yang sudah dia lakukan, ya saya berdiri di sini di sebuah karya yang saya wujudkan pada saat saya menjadi gubernur gitu. Oke, atau gini artinya, kalau pertanyaan mungkin sedikit saya putar, apakah ada tempat lain yang mungkin lebih cocok selain JIS untuk menjadi lokasi kampanye akbarnya? Itu sih pertimbangannya timnya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ya. Tapi menurut saya memilih JIS sebagai tempat kampanye pamungkas itu menurut saya sudah tepat. Karena dia juga sudah keliling daerah, sudah keliling-keliling provinsi. Dan untuk mendekatkan memori rakyat Indonesia dengan Anies Baswedan ya memang di JIS ini, Jakarta International Stadium. Oke, Bang, tadi kita balik lagi yang Bang Hen tadi sempat jelaskan bahwa ada sedikit perbedaan karakter dalam orasi ya antara Gus Muhaimin dan Pak Anies Baswedan sendiri. Nah ini apakah artinya memang menjadi keuntungan bagi mereka untuk saling melengkapi? Oh ya, sangat diuntungkan sebetulnya dengan gaya-gaya yang dua orang ini sampaikan gitu ya. Gus Muhaimin dia punya gaya yang sangat layman's gitu ya, sangat merakyat. Jadi dia juga bisa bicara hal-hal yang lucu-lucu, kocak-kocak khasnya dia dengan ke-NU-annya dia. Gitu. Sementara Mas Anies Baswedan dengan tata bahasa yang teratur itu akan memukau orang-orang yang memang menginginkan ada runtutan pesan komunikasi yang jelas. Gitu ya. Jadi dua orang ini sebetulnya kalau disatukan ya Mas Anies Baswedan bicara yang quote and quote ya serius diterjemahkan oleh Gus Muhaimin dengan santainya. Begitu, tapi dua orang ini nggak bisa bertukar peran nih. Anies Baswedan nggak bisa nih pakai bahasa-bahasa atau gaya komunikasi seperti Caimin. Caimin juga demikian. Contohnya apa? Pada saat debat cawapres pertama, Caimin pengen jadi Anies Baswedan kan caranya kacau balau dia, kebanyakan selepet-selepet. Tapi begitu debat cawapres yang kedua, dia kembali ke dirinya sendiri, santai itu dia menghadapi Gibran dan Prof Mahfud waktu itu. Jadi memang harus jadi diri sendiri dan itu memang harusnya nanti ditampilkan sesuai dengan karakter masing-masing. Jadi apalagi dalam kampanye terakhir ini kan menurut saya genuine-nya, originalnya itu lebih ditampilkan ketimbang topeng-topeng gitu ya. Ketimbang hal-hal pencitraan yang akan kembali dilihat oleh rakyat gitu. Nah ini menarik nih, kita lihat ada Pak Yusuf Kalla ya. Hadir di JIS. Tanggapan Abang. Akhirnya Pak JK hadir karena kemarin beberapa hari lalu masih belum bisa mengkonfirmasi. Ya dia menurut saya ingin menunjukkan ke publik memang bahwa dirinya berada di Anies Baswedan. Dan menurut saya ini juga pesan komunikasi untuk Pak Jokowi. Bahwa saya hari ini berada di kubunya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Walaupun dia pakai kostum khasnya Pak Jokowi ya, putih kemudian digulung. Tapi namanya dia ingin menyampaikan ke publik bahwa saya ada di sini sekarang. Dan dia ingin menyampaikan juga kepada pendukungnya Pak Jokowi bahwa nggak salah dan boleh-boleh aja mendukung Anies Baswedan.
seperti dirinya. Jadi dipersilakan. Ya ini Pak Yusuf Kalla mencontohkan itu. Selain kehadiran tadi, ada makna tersendiri berarti dari kostum yang digunakan, dari baju putih yang digunakan? Enggak, kalau baju putih ini kan lebih ke universal ya. Pak Jokowi pernah menggunakan itu, Anies Baswedan juga menggunakan itu. Dan lebih sederhana penampilannya. Dan kita lihat kalau kemudian Pak Yusuf Kalla juga, bahkan Pak Yusuf Kalla penampilannya lebih sederhana dari saya gitu kan. Kalau saya masih pakai jas nih, Pak Yusuf Kalla kemeja putih biasa aja gitu. Dan dia santai juga nampaknya. Menyampaikan apa yang ingin dia pertontonkan ke rakyat Indonesia. Dan jangan lupa Yusuf Kalla ini sosok tokoh yang dianggap mewakili Indonesia Timur. Jadi ini pesannya juga ke sana nih, ke Indonesia Timur, bahwa Indonesia Timur juga boleh memilih Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar seperti dirinya. Silakan aja tiru saya. Saya dulu pendukung Jokowi, jadi dia membahasakan nih, pendukung Jokowi, saya juga dulu pendukung Jokowi. Sekarang saya ada di Anies Baswedan, jadi kalau Anda mau ikut saya boleh juga. Nggak ada salahnya mengikuti atau memilih Anies Baswedan. Dan dia juga bicara juga ke Indonesia Timur. Ya, saya ada di sini untuk Anies Baswedan, jadi silakan juga Indonesia Timur memilih Anies Baswedan. Dan dia bicara untuk Indonesia, saya adalah wakil presiden 2 kali di Indonesia dan saya saat ini berada di panggungnya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Baik, selain pesan yang Abang tangkap ya dari kehadiran JK, kalau dampaknya ke pemilih, tadi misalnya ke pemilih dari Indonesia Timur, apakah memang itu akan berdampak ke suara 01? Gini, akan diuntungkan dengan kehadiran JK di kampanye Akbar? Menurut saya akan diuntungkan, walaupun memang dari hasil surveinya Kedai Kopi dan saya rasa hasil survei lembaga lain juga sama tuh. Kalau ditanya siapa yang akan mempengaruhi Anda dalam memilih, mereka akan bilang tuh responden itu, enggak, saya punya daulat atas suara saya. Tidak ada yang berpengaruh. Tapi untuk bahan-bahan pertimbangan menurut saya, kehadiran JK di sini, kemudian ada dukungan dari Soneta gitu ya, itu memiliki daya magic tersendiri. Dalam disertasi saya ini disebut modal sosial. Jadi orang melihat kehadiran JK, kemudian kehadiran tokoh-tokoh lain itu sebagai contoh bahwa ada nih tokoh-tokoh besar yang mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Jadi kalau saya bangun pagi-pagi dari jam 4 pagi atau sampai menginap menuju sana, ternyata levelnya sama dengan Yusuf Kalla dan tokoh-tokoh besar lainnya. Organik untuk nomor 1, kira-kira gitulah bahasanya. Berarti bisa kita bandingkan Bang, kalau tadi pertanyaan saya sebelumnya, kalau kehadiran artis-artis ternama ini mungkin lebih berpengaruh kepada pendukung yang datang langsung, tapi mungkin tidak begitu berpengaruh kepada suara, tapi kalau tokoh-tokoh besar itu bisa berpengaruh kepada suara pemilih. Tokoh-tokoh besar itu akan berpengaruh pada suara, walaupun begini, ini bicaranya agak ilmiah dikit nih. Ya. Jadi modal sosial itu memang berpengaruh untuk penciptaan momentum politik yang akhirnya momentum politik itu bisa meningkatkan elektabilitas. Semakin banyak tokoh, semakin besar terlihat modal sosial yang dimiliki oleh si pasangan calon. Maka kehadiran JK dan beberapa tokoh lain, kan tadi saya sempat lihat ada Ahmad Heriawan ya, kemudian ini ada Ahmad Sahroni. Ini membuat daya modal sosialnya Anies Baswedan dilihatnya besar. Tadi kita sempat bicara tentang pendukung yang organik karena nggak pakai seragam datang ke sana, rela jalan 1 km, 2 km ke sana, itu juga modal sosialnya Anies Baswedan. Jadi hari ini sebetulnya yang ingin disaksikan oleh rakyat Indonesia bukan hanya JK, tapi masifnya pendukung Anies Baswedan yang berada di kampanye Akbar JIS hari ini. Oke. Ini kan kampanye Akbar, kampanye penutup ya Bang, tapi kan besok kita masuk ke masa tenang. Mungkin kalau misalnya Timnas Amin ini bisa menyampaikan dari pesan-pesan melalui media sosial, mungkin mau mengutip hal-hal menarik dari kampanye Akbar kali ini, mungkin apa hal menarik yang bisa Abang potret? Kalau menurut saya satu adalah pesan komunikasi dari Anies Baswedan dan Gus Muhaimin gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pengalaman, kebersamaan dalam satu pendukung ini pengalaman yang tidak akan terlupakan. Jadi kalau misalnya Ebony suka Liverpool juga dan terus kemudian pernah hadir di Anfield menyanyikan You Never Walk Alone bareng-bareng dengan pendukung Liverpool lainnya, itu rasanya beda. Merinding dengan nyanyi gitu sendiri. Iya, karena goosebumps-nya ada tuh ya, wah bareng-bareng. Nah, ini sama. Coba nanti pada saat Anies Baswedan muncul, itu hype-nya di dalam stadion juga pasti akan berbeda gitu ya. Nah nampaknya itu akan menjadi bahan cerita dari setiap orang yang ada di sini.
kekuatan media sosial yang saat ini ada, itu pasti akan dimanfaatkan oleh siapapun yang hadir di sana untuk menceritakan bagaimana excitementnya pada saat menghadiri kumpul akbar bersatu berani untuk perubahan ini gitu ya. Untuk hari terakhir masa kampanye untuk Anies Baswedan. Saya juga belum dapat informasi sih setelah JIS ini beliau akan kemana gitu ya. Tapi yang jelas nampaknya ini dimanfaatkan betul oleh tim 01 untuk meningkatkan suara, untuk memastikan misalnya mereka pasti inginnya satu putaran juga, tapi menurut saya sih sangat mungkin untuk 2 putaran ya. Oke. Bang, saya juga mau bahas nanti yang dari tadi belum kita omongin adalah tajuk ataupun tema dari kampanye ini adalah bersatu berani berubah, tapi kita tahan. Jawaban Abang sesaat lagi usai jeda. Tetaplah di Breaking News TV pemirsa.